Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, kalau gold kemarin itu dia mengalami penurunan cukup signifikan ya, dimana kalau kita bahas untuk update selanjutnya yang kemarin ya, saya juga ada peringatan kalian untuk di hari Senin dan hari Selasa kemarin ya, bahwa sebenarnya secara struktur untuk 1 hoursnya dia ya itu memang sudah mulai ada momentum miris teman-teman gitu. Dan dari update OI data yang kemarin ya, the last update-nya dia dia masih menunjukkan ciri-ciri bearish movement teman-teman gitu. Nah, untuk yang OI data hari ini saya belum lihat ya, jadi saya baru cek tadi sih sebenarnya, dan saya mau langsung presentasikan kepada kalian semua untuk OI data hari ini dan beserta dengan update ya, mapping sedikit aja update-nya ya. Untuk mapping ini hanya sedikit perubahan sih teman-teman gitu. Oke, yang pertama kita mungkin lihat dulu untuk hari ini tidak ada news ya. Jadi kenapa tidak ada news? Tapi ya news itu nanti di jam 1 pagi nanti ya. Itu ada FOMC sama the Fed interest rate decision. Nah, kalau kita lihat di sini yang menariknya adalah ya, untuk suku bunga dipangkas dari 0,5 dari 5,5% ya menjadi 5,25%. Artinya ada penurunan sebesar 25 BPS atau 25 basis point ya teman-teman ya gitu. Nah, kita lihat sini nih. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam kategori soft landing. Jadi sebenarnya banyak juga yang bertanya kepada saya, "Bang, kira-kira itu kalau misalkan hard landing dan soft landing itu apa bedanya sih?" Nah, bedanya kalau untuk yang hard landing adalah penurunan ya suku bunga yang dimana dia itu bisa di atas 25 basis point. Contohnya itu seperti 50 basis point atau 75 basis point. Nah, itu jatuhnya adalah hard landing. Tapi kalau untuk yang soft landing ya itu contohnya seperti yang 25 basis point ini teman-teman gitu ya. Jadi itu ya contohnya teman-teman ya gitu. Nah, ini dia masuk ke dalam kategori soft landing. Dan memang dari beberapa isu-isu yang saya dapat ya, ya saya nggak tahu ya, saya juga bukan cenayang gitu ya, saya juga pasti cari-cari berita, terus saya cari-cari hunting grup sana grup sini ya kan. Nah, yang saya dapat sih memang kalau kata orang-orang dan memang beberapa analis luar ya, kalau saya lihat nih ya, juga beberapa pakar ekonomi, karena ini jatuhnya adalah soft landing ya, dimana pemangkasannya sebesar 25 basis point ya, artinya masih potensi untuk gold ini naik, cuma memang kenaikan itu sudah tidak begitu signifikan, artinya tidak sebesar kenaikan pada saat pasar memperkirakan hard landing kemarin teman-teman gitu. Mungkin bisa sampai 2530 atau 2550 kembali ya teman-teman ya gitu. Oh sorry, 2580 atau 2600-an gitu teman-teman gitu. Tapi ya let's say nih, in case untuk saat ini jika memang dia nggak naik pun ya, karena udah pullback turun ya, mungkin dia akan mengalami penurunan lebih lanjut lagi kalau dia bisa break di bawah level 2550 teman-teman gitu. Ya, tapi let's see ya nanti bagaimana ya. Cuma memang kalau memang normalinya kalau memang ada pemangkasan suku bunga, otomatis pasti si DXY atau si indeks dolar ini pasti melemah ya teman-teman ya. Dan memang penyebabnya apa bang? Penyebab itu bisa membuat si gold ini naik kembali teman-teman gitu. Cuma memang banyak juga ya sebenarnya yang bilang bahwa dengan pemangkasan suku bunga seperti ini akan menguatkan posisi DXY ya. Who's know gitu kan gitu. Cuma normalinya kan begitu teman-teman gitu. Oke. Ya, kita lihat aja nanti ini pemangkasan suku bunga untuk for the first time ya, dimana the Fed dia menaikkan dan belum pernah menurunkan sama sekali, dan ini pertama kalinya teman-teman gitu ya. Jadi akan jadi game changer juga untuk kedepannya ya. Nanti kita lihat sih nanti bagaimana ya. Normalnya naik ya, tapi ya see that nanti kalau memang in case dia turun ya, maka penutupan hari ini itu harus bisa ya, harus bisa closing di bawah 2560, 2550 teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan dia masih in case naik atau belum bisa closing di atas 2550 ya, di bawah 2550, berarti dia masih bisa naik lagi untuk di hari berikutnya atau di hari Jumatnya nanti teman-teman gitu. Oke ya, oke, jadi itu ya, itu yang saya sampaikan kepada kalian semua. Nah, kalau menurut kalian nih ya, gimana sih pendapat kalian dan juga pandangan kalian untuk FOMC sama interest rate cut ya, nanti malam tuh teman-teman? Kalian boleh komen di kolom komentar ya gitu.
Oke, kemudian kalau dari OI data, ya ini OI data udah update terbaru ya, cuma memang masih 1 DTE, kita coba refresh dulu. Nah, ini udah yang 0 DTE teman-teman gitu. Kalau dari OI data sendiri ini masih kecenderungannya adalah biris teman-teman gitu. Jadi saya ada mendapatkan satu komentar, Bang, gimana sih caranya Bang bisa menentukan suatu pergerakan harga atau sentimen movement untuk satu hari tersebut dari OI data gitu. Nah, pertanyaannya cukup bagus dan saya suka ya pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya itu sudah saya sempat jelaskan juga di video-video yang mengenai OI data khusus ya, auto trade using OI data, itu kalian bisa search di GTSC. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit kepada kalian. Kita tinggal lihat bahwa kecenderungan posisi ya untuk mereka naruh transaksinya itu di mana gitu. Nah, kalau kita untuk saat ini ya ini itu lebih cenderung dia ke atas, artinya harganya itu semakin kan mengecil ya kalau ke atas ya. Itu artinya di sini posisinya itu dia lebih cenderung diris teman-teman gitu di 2540, 2520 ya kan. 2550 ya kan di sini. Nah, sampai 2530. Nah, ini adalah multiple support sebenarnya untuk area sini ya. Range ini adalah multiple supportnya. Ini resisten, ini support, ini support. Terdekat dia itu ada di 2560 untuk saat ini teman-teman, 2560 ya, lalu 2550, 2540, dan terendahnya ya dia bisa turun ke 2520 untuk hari ini atau besok ya pada saat FOMC nanti teman-teman gitu. Nah, kenaikannya masih bisa nih di 2600 masih jadi target ya kan, sampai 2625 ya, ini ada di 467 oke, sama 578. Artinya memang overall secara OI data itu masih biris sentimen ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa naik ke 2600 sampai 2625 setidaknya kalau memang dia naik pun kita punya apa ya, kita punya pandangan, kita punya patokan. Oh iya, gold itu kalau dia break dari 2580 ya, current high yang saat ini, itu dia bisa naik ke 2600 sampai 2625 range-nya. Artinya kita tahu nih, oh kita kalau mau nge-sell berarti di range 2600 sampai 2625 atau 25 poin ke atas, 250 pip ke atas gitu teman-teman gitu. Jadi ini akan lebih membuat posisi kita lebih aman dan juga bisa lebih menekan resiko yang ada teman-teman gitu, dan memaksimalkan profit yang ada gitu ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, jadi itu kalau dari OI data. Sekarang kita cek lagi mengenai area ya. Jadi kalau 4 jam kalian nggak usah bahas ya, 4 jam ini tidak ada perubahan sama sekali, masih sama. Tapi ya untuk yang 1 hours ini saya ada sedikit perubahan. Untuk area support ya saya ubah sedikit. Ini kan kemarin dia sempat turun ya, drop ke 2560. Nah, dia turun dan dia ngebentuk bullish engulfing teman-teman gitu. Bullish engulfing ini saya pakai ya, jadikan sebagai area support itu sorry, batuk, di level harga 2565 sampai 2560. Nah, ini untuk area support terbarunya dia teman-teman gitu. Dan untuk resisten yaitu ada di 2573 sampai 2575. Ini resisten terdekat dia ya. Dan minor resisten itu ada di sini teman-teman. Nah, ini minor resisten itu ada di 2570 gitu. Jadi in case dia pullback atau rebound dari area sini ya 60, dia masih bisa sampai ke 70 sebagai target terdekat dia. Lalu target tertingginya itu untuk saat ini masih di area 2575 ya. Ekstrimnya di 2580 teman-teman gitu. Oke. Nah, di sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia mau turun ya pada saat FOMC nanti, dan memang posisi harga di sini in case dia spike up ya ke atas gini ya, mungkin coba bisa sampai 2600 ya. Tapi kalau misalkan dia posisi harga pada saat mau FOMC di 2580 ya, contoh ya, itu mungkin bisa lebih dari 2600 teman-teman gitu ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya, kita nggak tahu. Pokoknya ini pada first time the Fed memangkas suku bunga teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum terbiasa untuk trade news ya, apalagi ini suku bunga, lebih baik kalian nonton aja. Dan kemungkinan besar saya juga akan nonton doang sih gitu untuk yang malam hari ini ya, FOMC-nya gitu. Jadi di bawah 2560 ya baru kita bisa sell, cari konfirmasi dengan target di 2553 sampai 2548, dengan target terendah di 2530 teman-teman gitu. 2530 itu adalah area breakout-nya ya di sini. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah area breakout sampai 25 gitu ya. Nah, ini breakout zone dia.
untuk area pivot ya, pivot sendiri, nah nanti kita cek dulu pivot ya. Oke, ini untuk pivot. Nah, ini target ya, target breakout ya. Target penurunan ada di breakout zone untuk saat ini gitu. Untuk saat ini ada di sini. Ya. Oke. Kalau untuk pivot hari ini pivotnya sebenarnya nggak begitu kecil ya. I mean kayak dia itu normal lah gitu, standar lah ya gitu ya. Seperti yang lainnya gitu, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya. Pokoknya sedang-sedang gitu ya pivotnya ya. Nah, ini dia ada di level harga 2572 gitu, teman-teman. Jadi antara range 2570 sampai 2575 ya, ini adalah sebenarnya area resisten dia gitu. Makanya kalau mau sell memang much better kalau bisa kita tunggu di 2573 sampai 2575 dengan SL di atas height yang ini ya. Jadi kalau misalnya in case dia break, berarti kita tinggal tunggu lagi di sini 2580 sampai 2578 sampai 2580-an gitu. Itu kalau saya selalu nunggu di zona dan juga nanti entry lagi di zona itu sendiri, di zona yang selanjutnya teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Ini sama kok sama seperti yang saya share ya di channel premium ya teman-teman ya gitu. Oke. Jadi itu sih ya, nggak banyak perubahan ya. Makanya yang saya mau bahas yang tadi mungkin OI data itu yang paling utama kali memang itu diupdate setiap hari dan sentimennya juga live sentimen di situ ya teman-teman ya. Dan kemudian paling nanti pada saat mau dekat-dekat FOMC seperti jam 11 malam ya, contohnya 10 malam saya coba buatkan update lagi di TikTok Juno Trading ID untuk kelanjutan analisanya di siang hari ini teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.